Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali berinvestasi di rupiah cepat dan kita akan kembali menjawab pertanyaan teman-teman mengenai rupiah cepat ini ya teman. Nah untuk saat ini aku memiliki porto di rupiah cepat sebanyak 82.247.503, kemudian pengembaliannya 2,7 juta sekian. Kemudian di sini ada saldo yang dapat digunakan 1,7 juta. Kenapa terjadi seperti ini? Ini karena sesuai dengan yang kita bahas di video sebelumnya ya, yaitu rupiah cepat saat ini bisa mendanai di web dan di mobile, di mana kalau di mobile ini pengembaliannya akan setiap 2 minggu. Kalau misal di web pengembaliannya adalah di akhir tenor, kita langsung dapat bunga berserta returnnya. Kalau misal kita lihat riwayat pendanaan di sini, kemudian kita cek ke bagian yang pendanaanku yang di rupiah cepat mobile, nih kita lihat rencana pengembalian. Di sini ada yang pengembaliannya 23 Juni 2022 dan hari ini adalah tanggal 25, makanya dananya udah masuk beberapa hari yang lalu ya teman. Makanya di sini aku menjadi memiliki saldo yang dapat digunakan 1,7 juta. Nah kalau misal kamu pengen lebih efektif, kalau misal kamu menggunakan rupiah cepat yang web, akan lebih baik kalau dana ini langsung kamu segera diinvestasikan kembali ya teman, supaya uang hasil bunganya bisa menghasilkan lebih banyak return lagi. Ya dan mungkin kita bakal langsung mulai berinvestasi aja. Caranya gimana? Seperti biasa kita bakal top up di rupiah cepat dulu ya teman. Nah tapi karena kita hanya bisa mendanai kelipatan 10.000, maka saldo yang dapat digunakan ini nanti aku bakal bikin jadi angkanya kelipatan 10.000 supaya kita bisa mendanai. Karena di sini aku punya saldo 1,7 juta, mungkin aku bakal bikin bulat nanti aku mendanai sebanyak 6 juta aja. Nah, gimana cara hitungnya supaya kita saldo yang dapat gunakan kita menjadi 6 juta? Kita tinggal jabarin dulu semua angka di sini ya, teman. 1732966. Kemudian kita masukin 6 juta rupiah, kemudian kita di sini tulis 2750. Kenapa? Karena ini ada biaya admin. Kemudian di sini kita tinggal masukin, perhitungannya adalah 6 juta dikurangi dengan angka 1,7 juta ini ditambah dengan 2750. Kita tinggal masukin di sini. Nah, angkanya ini ya, teman, yaitu 4.269.784. Nanti kita bakal top up segitu. Nah, gimana cara top upnya? Kamu tinggal ke bagian ini ya, teman. Kamu klik top up di sini, kemudian kamu tinggal copy nomornya di sini. Nah, di video kali ini aku akan melakukan top up melalui salah satu bank digitalku, yaitu Bank Jago ya, teman. Oh ya, bagi kamu yang belum menggunakan Bank Jago, kamu boleh register Bank Jago, lumayan banget ya. Kamu bisa dapat banyak promo. Terus kemudian bank ini juga super mantap, dimana kamu bisa biaya admin gratis, transfer ke bank lain gratis. Terus kamu juga bisa kategoriin banyak pos-pos dana pengeluaran kamu. Jadi aku sangat rekomendasikan menggunakan Bank Jago ini. Nah, terus kemarin aku juga sempat melakukan pembelian luar negeri. Ternyata kita bisa menggunakan kartu debit Bank Jago juga ya. Nanti mungkin di video-video berikutnya aku tunjukin caranya gimana. Kalau misal kamu pengen menggunakan Bank Jago, kamu boleh menggunakan kode referral ini. Dan 3D, 35B tujuannya supaya kamu mendapatkan bonus ya teman. Ya udah, mungkin kita langsung melakukan transfernya aja. Caranya gimana? Kita tinggal ke bagian beranda ini, kemudian kamu pencet kirim dan bayar. Nah, setelah itu kamu pencet ke bagian kontak baru ini. Kemudian kamu tinggal pilih kirim uang dan top up ke bank lain ya teman. Di sini kamu pilih yang BCA virtual account /RDN. Kita tinggal klik di sini, kemudian kita tinggal paste angka virtual account tersebut. Nah, kalau udah, nanti di sini ada tulisan ya teman, public Daniel, kemudian BCA virtual account /RDN, kemudian nomor virtual account yang tadi kita masukin. Pastikan jangan sampai salah. Terus kalau misal kamu nggak bisa, kamu hapus space-nya ya teman, atau spasinya. Itu supaya bisa kebaca. Kemudian kita bakal masukin angkanya di sini ya teman, yaitu 4269. Kemudian kita tinggal pencet lanjut di sini ya teman. Kalau udah beres, kita tinggal pencet kirim sekarang di sini. Lalu kita masukin password kita seperti biasa. Kalau udah, kamu tinggal pencet konfirmasi ya teman. Uang sedang dikirim, kemudian berhasil menyimpan publik dan kontak. Kalau kita pencet OK di sini, kemudian kita back ke rupiah cepatnya, kamu bisa cek saat ini saldo yang dapat digunakan adalah 6 juta. Dan total asetku udah bertambah menjadi 86 juta sekian ya teman. Oke, mungkin sekarang kita bakal langsung mendanai aja. Oh iya, aku bakal mendanai lewat rupiah cepat yang ada di PC ya teman. Kenapa aku mendanai di PC? Karena aku lebih suka dengan sistem aku dikembalikan di akhir tenor langsung dana pokok beserta returnnya ya teman. Jadi ini disesuaikan dengan kamu sukanya yang mana. Oh ya, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Kak Raymond Arya Erlangga. Mas, ajarin cara login RP cepat via PC. Nah, aku bakal tunjukin ya teman, gimana cara untuk melakukan login via PC. Kita pertama buka tab bar di sini, kemudian kita kunjungin website ini ya teman, yaitu pendanaan.rupiahcepat.co.id. Kita tinggal klik di sini. Nah, nanti kamu bakal dibawa ke halaman ini, kemudian kamu tinggal pencet ke bagian saya ya. Nah, nanti kamu tinggal login di sini. Yang bagian atas ini, kamu masukkan nomor HP kamu. Di sini aku bakal masukin nomor HP ku. Nah, setelah aku masukin nomor HP seperti ini, aku tinggal pencet dapatkan kode ya teman. Setelah
setelah kita pencet dapatkan kode, di sini di HP kita cek apakah kita menerima SMS dari Rupiah Cepat. Nah, di sini biasanya dikirimnya itu dari namanya ada pundi ya. Aku juga bingung kenapa namanya ada pundi, tapi ini adalah biasa dari Rupiah Cepat. Nah, di sini kan aku dapat kode. Dari kode ini kita tinggal masukin ke bagian yang ada tanda kunci ini ya, teman. Kalau udah berhasil dimasukin seperti ini, kita tinggal pencet bagian masuk atau daftarnya. Nah, kita pun bakal login secara otomatis ke Rupiah Cepat yang di PC. Kalau misal kita back, ini sama ya, teman. Total asetnya sekian, total saldonya juga sekian. Nah, yang kamu perlu notice adalah kalau misal kamu melakukan login di Rupiah Cepat PC ini, kamu bakal di-kick secara otomatis dari HP. Ini artinya sistem pengamanannya bagus, di mana kamu cuma bisa login menggunakan satu device ya, teman. Jadi gitu ya buat Kak Raymond Arya Erlangga. Jawabannya sangat simple dan sangat mudah. Kalau misal kamu bingung, kamu bisa ikutin step yang udah aku tunjukin di video tadi. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Kak Andy Lee, yaitu Rupiah Cepat Mobile tidak sama dengan Rupiah Cepat Web. Versi web seperti meniru versi app sangat mencurigakan. Kalau misalnya kamu masih ragu dengan Rupiah Cepat yang di web ini, kamu bisa ke Telegram dari Rupiah Cepat langsung ya, teman. Di sini kamu tinggal ikutin grup Telegramnya, yaitu grup lender Rupiah Cepat. Ini aku udah login di grup lender Rupiah Cepat di sini. Kita tinggal pencet option, kemudian kita search pendanaan.rupiah. Nah, kemudian kita tinggal search pendanaan.rupiahcepat.co.id. Nah, di sini kamu bisa lihat ya bahwa ini emang website yang official. Ini kamu bisa lihat, bahkan kadang RM-nya juga bilang ya, teman. Nih, bahkan salah satu chat dari RM-nya kamu bisa baca ya. RM Rupiah Cepat, kalau misal dirasa lebih rumit untuk dipecah-pecah, solusinya dari website. Websitenya adalah pendanaan.rupiahcepat.co.id. Kalau misal kamu pencet ke atas lagi, nih banyak ya teman. RM Rupiah Cepatnya udah berkali-kali bilang bahwa pendanaan.rupiahcepat.co.id itu adalah websitenya. Jadi kamu nggak perlu khawatir kalau ini website yang meniru ataupun link scam atau apa ya teman. Ini merupakan website resmi dari Rupiah Cepatnya. Bahkan data kita tersinkronisasi. Kalau misalkan kamu pencet ke atas di sini, ini semuanya RM Rupiah Cepat selalu bilang pendanaan.rupiahcepat.co.id. Nah, semoga jawaban ini bisa membantu buat kamu ya, Kak Andy. Yaudah, kita mungkin sekarang bakal langsung mulai beri. Nah, kamu bisa lihat di sini ya, teman, dengan aku mendanai sebanyak 80 juta sekian, ini pendapatan atau returnnya aku dapat per tiap harinya itu di angka 30.000 sekian, 37.000 sekian. Nah, mungkin strategiku ada aku bakal nambah sampai total asetku mungkin sampai 100 juta baru aku mulai masukin ke instrumen-instrumen lain aja, teman. Kalau easy cash kan aku batasin 200 juta. Rupiah Cepat mungkin aku batasin 100 juta aja. Nanti kalau portoku udah bertambah baru aku nambah lagi, teman. Ya udah, gimana cara mendanainya? Kita tinggal pencet ke bagian produk investasi. Kemudian di sini kamu bisa pilih kamu pengen tenornya yang mana ya, teman? 30 hari, 60 hari atau 90 hari. Seperti biasa aku bakal danain yang tenornya paling panjang, yaitu 90 hari. Nah, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Kak Hubert Egan, yaitu halo Kak Daniel, tolong bahas doang durasi terbaik untuk lending P2P, apakah lebih baik lebih lama karena return lebih besar, tapi bila lender nggak bisa bayar akan dapat profit, atau durasi tenornya lebih pendek tapi lebih aman? Terima kasih. Nah, kalau menurut aku pribadi sebenarnya secara resiko ya sama aja, teman. Kalau misal kita lending yang di pendanaan yang jangka panjang atau jangka pendek, sebenarnya sama aja karena dana kita ujung-ujungnya juga bakal disebar ke banyak borrower. Cuman menurut aku pribadi yang perlu kita sesuaikan adalah kalau kita pengen pilih tenor adalah kita pilih sesuai dengan strategi investasi kita ya, teman. Kamu investasinya adalah tipe orang yang seperti apa, terus kamu menggunakan platform apa aja. Kalau misalnya kamu tipe orang yang seorang investor saham, kalau seorang investor saham kan biasanya ada timing di mana mereka bisa membeli saham dengan margin of safety-nya tinggi. Misalnya suatu perusahaan lagi dihargai market cukup murah, terus kemudian mereka bisa masuk. Nah, kalau misalnya kamu tipe orang yang seperti itu, mungkin akan lebih baik kalau kamu ambilnya tenornya pendek-pendek. Karena dengan kamu ambil yang tenor pendek, bisa aja kamu tiba-tiba lagi ada dana, terus nanti kemungkinan lagi pasar saham lagi rendah, bisa dana dari Rupiah Cepat ditarik langsung hajar di saham di harga murah pas margin of safety-nya lagi tinggi. Tapi nih, kalau misalnya kamu tipe orang yang investor di mana kebanyakan investasinya di instrumen yang bersifat fixed income, di mana dapat returnnya itu fix, ya mungkin akan lebih baik kalau kamu investasinya di yang long term ya, teman. Karena kamu nggak perlu sewaktu-waktu butuh dananya untuk membeli saham di harga murah. Jadi kalau menurut aku pribadi, sebenarnya ini disesuaikan dengan tujuan keuangan kamu aja. Atau mungkin strategi investasinya adalah kamu pengen cash flow, kamu bisa juga menggunakan Rupiah Cepat yang di mobile ini. Setiap 2 minggu kamu dapat dana, terus dananya kamu bisa reinvestasikan di instrumen lain. Jadi kalau menurut aku pribadi, semuanya disesuaikan dengan kamunya. Kamu tipe investor yang seperti apa? Apakah kamu tipe investor yang butuh dana sewaktu-waktu atau enggak? Kalau misal kamu kebanyakan yang mainnya fixed income, ya mungkin nggak perlu juga sih. Mungkin akan lebih baik kalau kita manfaatin di bunga tinggi dengan tenor panjang. Aku pribadi, aku lebih suka main yang tenornya panjang. Tujuannya apa? Karena aku lebih seneng yang namanya passive income ya. Gimana dengan aku melakukan yang namanya passive income ini, waktu yang aku miliki
bisa aku gunakan untuk kepentingan lain seperti menghasilkan lebih banyak uang ya teman. Jadi nggak terlalu banyak fokus di investasinya. Waktuku bisa aku gunakan untuk mencetak uang. Sesuai dengan cara main kamu, menurut aku pribadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Semoga membantu buat kamu ya Kak Hubert Hagan. Kemudian mungkin ini pertanyaan terakhir yang bakal aku jawab, yaitu dari Kak Afif Swift. Aku selama ini nggak pernah paham kok bisa jomplang, ternyata cash flow itu kalau di reinvest hasilnya akan sama. Tapi kalau di reinvest itu kan jadi 12 kali pengembalian atau tenor jadi 180 hari. Bukannya akan tetap menguntungkan jika pakai lump sum terus hasilnya di reinvest lagi. Kan tenornya pada akhirnya tetap sama. Ini perlu dibahas lebih lanjut, soalnya sistem cash flow itu jelas menarik. Nah kalau menurut aku pribadi sebenarnya sama aja ya. Cuman yang membedakan adalah cuman pengembaliannya lebih singkat-singkat atau pengembaliannya lebih panjang, tapi kita menggunakan yang manapun nanti returnnya menurut aku pribadi bakal sama aja teman. Cuman aku pribadi belum coba untuk melakukan perhitungannya karena aku selama ini lebih suka menggunakan yang tenor panjang. Ini kemarin aku mencoba yang rupiah cepat mobile itu karena buat nunjukin ke teman-teman aja ya. Lalu kemudian di sini soalnya sistem cash flow itu jelas menarik. Nah aku juga perlu highlight bahwa sistem cash flow ini juga ada kelemahannya teman. Kelemahannya apa? Kelemahannya kamu lebih perlu sering kontrol. Kemudian setiap 2 minggu atau setiap kamu menerima dana, kamu harus mereinvestasikan kembali uangmu. Terus kalau misalnya nanti uangnya nggak bulat seperti yang aku udah tunjukin di video ini, kan returnnya nggak bulat. Itu alangkah baiknya kalau kita masukin sekian uang lagi terus kita reinvestasikan kembali ya. Nah dengan kita melakukan hal itu cukup sering, itu juga kita bakal dikenakan yang namanya biaya admin. Karena seperti yang kamu ketahui, kalau kita top up di rupiah cepat kita bakal kena 2.750. Tadi aku udah tunjukin di awal cara top upnya. Jadi itu kamu juga perlu coba hitung ya teman, karena di situ kalau misal kamu sering melakukan top up bakal terjadi yang namanya bayar biaya admin ya teman. Nah tapi kalau misalnya kita danai dalam jumlah yang super besar, mungkin biaya admin itu nggak akan ngefek-ngefek banget ya teman. Jadi kalau menurut aku pribadi ini juga bergantung sama jumlah dananya, terus juga ini bergantung sama strategi investasi kamu yang udah aku bahas tadi di pertanyaan sebelumnya. Karena kalau misal kamu menggunakan sistem yang cash flow ini, kalau misal kamu seorang investor saham, itu kan kamu bisa ngambil kesempatan ya. Misalnya kamu lihat saham ini lagi murah, kamu bisa beli. Atau misal kamu juga tipe orang yang investor properti, di mana kamu tiba-tiba ketemu properti harga murah, kamu bisa beli properti yang salah harga dan kamu butuh cadangan kas, ya mungkin kamu juga boleh menggunakan yang cash flow ini. Kalau menurut aku pribadi, ini sebaiknya disesuaikan dengan strategi investasi kamu aja ya. Kalau misalnya aku pribadi, aku lebih suka yang jangka panjang. Ini tujuannya karena aku lebih senang membangun passive income ya. Nah semoga buat Kak Afif Swift bisa membantu kamu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, kamu boleh saya tulis lagi di kolom komentar. Oh ya, mungkin kita bakal langsung mendanai aja di sini. Kita tinggal pencet semuanya ya teman, biar kita langsung mendanai 6 jutanya. Terus di sini bunga tahunnya 19%, tenornya adalah 3 bulan. Kita tinggal pencet beri pinjaman di sini. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, returnnya aku dapatkan itu bakal di angka 280.000 sekian setelah mendanai sebanyak 3 bulan. Kalau kita coba masukin di sini, returnnya adalah 281.096. 280.000 ini beda dikit doang ya, teman. Ya udah, kita tinggal pencet konfirmasi investasi di sini. Pendanaan sukses. Kalau misalnya kita pencet saya, nah di sini saldoku udah 0 karena aku udah berhasil mendanai semua uangku ya, teman. Nah, mungkin sekian aja video pada kali ini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi, mungkin aku bakal jawabin lagi di video-video berikutnya supaya nggak kepanjangan ya. Bagi kamu yang baru mulai invest, kamu boleh menggunakan kode referral yang udah aku tulis di kolom deskripsi supaya kamu dapat bonus ya teman. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.